suaranya. Dengar, Kak. Oke, gimana nih kabarnya? Baik-baik aja kan? Baik, baik. Baik, Alhamdulillah. Kak. Puji Tuhan, baik, Kak. Oke. Ini kalian tahu mau bahas materi apa? Tahu? Atau Persamaan udah ada kuadrat, yang Kak. nyoba? Ya, ya. Udah ada yang nyoba belum soalnya? Ada yang udah download mungkin? Belum. Nggak apa-apa, ntar kita bahas bareng-bareng ya. Oke, jadi malam ini kita bakal bahas soal Biluni dari Biluni itu bimbingan alumni UI yang bisa kalian akses di Google. Ya, kalian cari aja Biluni persamaan kuadrat itu ada di bab ketiga di Biluni. Nah, malam ini Kak Nana nggak sendiri, Kak Nana ditemani sama Kak Kris. Halo Kak Kris. Halo Kak Selamat malam Kris. teman-teman. Ya, malam Kak. Oke, jadi ntar Kak Nana bakal ditemenin Kak Kris. Jadi sistemnya nanti Kak Nana bakal bahas 5 soal di awal dan Kak Kris bakal ngelanjutin Kak Nana, yaitu bahas 5 di akhir. Oke, daripada nunggu lama-lama, atau kalian masih mau nyanyi-nyanyi lagi? Langsung aja yuk, daripada aja, Kak. ya ntar kemalaman, jadi langsung aja. Kak Nana izin share screen ya. Nih. Nah, ini soal pertamanya. Kemarin kalian udah bahas materinya kan ya sama Kak Kris juga, dan pretest post-testnya sama Kak Arjin dan juga sama aku juga. Nah, sekarang kita fokus ke soal-soalnya. Nah, kita ambil soal dari Biluni. Kenapa harus Biluni sih, Kak? Karena Biluni itu biasanya terkenalnya sulit. Terus lagi biasanya Biluni itu emang dipakai buat belajar TBK juga. Terus kenapa Biluni? Biluni itu bisa diakses semua gitu. Jadi nggak mungkin bakal ada yang kayak pro dan kontra, ini boleh nggak sih Kak diambil gitu aja gitu. Kalau Biluni boleh, kalau yang lain kadang masih ada hak cipta atau apa, dan kita cari aman, kita ambilnya yang Biluni gitu. Oke, langsung aja. Kelihatan kan ya share screen-nya? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Sip. Kelihatan. Oke, kita baca dulu ya soalnya. Nomor 1, salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat plus N plus 1 X min 5N sama dengan 0 adalah 2. Maka akar yang lainnya adalah, nah caranya yang pertama, ini udah diketahui salah satu akarnya itu 2. Berarti kita anggap 2 itu X1 ya. X1, 2. X2-nya tak misalin P gitu ya. Misalin P. Nah, ini kan yang ditanya P. P-nya itu berapa sih? Atau akar keduanya itu berapa? Nah, yang pertama kalian kemarin udah dikasih tahu rumus-rumus yang kayak gini. Ini bakal dipakai sampai ntar di soal terakhir juga. X2 plus X1, X1 plus X2 sama dengan, ada yang masih ingat? Min Oke, min B per A ya, bukan per C, per A. Terus ada rumus lagi, X1 kali X2 sama dengan, C per A. nah ya ini C per A. Oke, kita keep dulu ya rumusnya. Nah, caranya gimana sih yang ini? Yang pertama, kita punya rumus ini dan rumus ini. Ini selalu dipakai di persamaan kuadrat. Nah, langsung aja coba dimasukin X1 kali X2. Kan tadi C per A ya, berarti yaudah dimasukin. C-nya itu min 5N. Tadi aku punya X1-nya 2, X2-nya P, berarti 2P.
Ya, paham? Paham ya? Kita pakai yang bawah dulu. 2P. 2P sama dengan min 5N. P sama dengan min 5 per 2N. Paham ya? Terus, kalau udah kayak gini, kita pakai rumus yang ini juga. Tak taruh sampingnya sini. Min B per A, X1 plus X2 berarti 2 plus P sama dengan min B per A. Min N plus 1 per A-nya berapa? A-nya 1, nggak usah tak tulis ya. A-nya 1. Terus P-nya ini, yang bawah ini, yang ini loh, P ini tuh dimasukin ke sini. Jadinya 2 plus P-nya tadi berapa? P-nya tadi dapat min 5 per 2N. Min 5 per 2N sama dengan ini dikali pelangi gini, jadi min N, min 1. Terus disamain deh kuat apa ininya dulu. Penyebut. Kalau ini ada 2, berarti sebelahnya juga harus kali 2. Berarti ada 4 min ya, min salah. Min 5 per N. Sama dengan min N min 1. 4 min 5N min 2N min 2. Paham? Ini tak kali gini. Terus min 5N plus 2N. Berapa? Min 5N plus 2N. Berapa? Minus 3N. Min 3N. Min 3N. Oke. Min 2, min 4, min 6. N sama dengan 3. 2. Oh iya, Ada 2. enggak? 3. Belum selesai. Kayaknya ada yang Mbak. salah. Kan dimasukin ke P. Ada yang salah deh. Gimana? Salahnya di mana coba? Itu kan masih N. Nanti dimasukin ke P dulu. Oh iya, benar. Ini N ya, berarti kita langsung masukin ke P. Min 5, ya kita masukin ke sini. Yang sebelah sini aja ya. Kan masih N, iya. Ya. P sama dengan min 5 per 2 kali N. Berarti hasilnya, paham? 2 kali 2 dicoret, jadi min 5 aja. Paham, Mbak. Paham. Isinya A. Paham. Dari sini ada tahap yang mana yang nggak tahu atau masih bingung? Paham. Kak, mau nanya Tahu dong. semua? Iya, boleh. Gimana? Itu yang min 3N dapat dari mana ya? Ini Min tuh sebenarnya 3N. oke, tak tulis ya, tak tulis. Oke, bingung. Oh, alah. Ya, tak tulis aja, gak apa-apa. 4 Masa 4 plus 1 sama dengan Anda min berdiam. N. Bentar, jangan. Ntar bingung lagi. Satu-satu aja kalau gitu. 5N. 2 dikali min N min 1. 4 min 5N sama dengan dikali pelangi. Jadi 2N min 2. Min 2N min 2. Min 5N plus 2N sama dengan min 2 min 4. Min 5N plus 2N min 3N sama dengan min 6. N sama dengan 2. Paham? Oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Gimana yang lain? Ditanyain lagi sebelah mananya? Ayo, mumpung belum lanjut ke soal nomor 2. Gimana? Paham Lanjut dulu, semua? Pak. Lanjut dulu ya. Oke, ntar kalau bingung balik lagi nggak apa-apa. Oke, nomor 2. Jika persamaan kuadrat px kuadrat min kurung p plus 2 tutup kurung x
plus buka kurung 4 min P tutup kurung sama dengan 0. Mempunyai dua akar yang sama, maka konstanta P berapa gitu. Nah, kita punya kata kunci di sini, dua akar yang sama. Masih ingat nggak? Atau ada yang tahu nggak? Dua akar yang sama itu D-nya berapa? Syarat D-nya. D-nya sama dengan 0. Ya, benar. D sama dengan 0. Nah, D sendiri itu apa sih? D itu diskriminan, Kak. Ya, rumusnya? B kuadrat min 4AC Sip. sama dengan 0. Ya. B-nya ini. C-nya ini, A-nya P. Oke, langsung kita masukin. B kuadrat berarti min P plus 2 ini terus dikuadratin min 4 P, A-nya tadi P, C-nya itu 4 min P sama dengan 0. Ya. Terus ini dipelangiin dulu, baru ntar dikuadratin. Jadi min P min 2 dikuadratin. Terus ini juga ini dipelangiin gini. Jadi min 4P kali 4 berapa? Min 4P kali 4. Min 16P. Oke. Min 4P kali min P. Plus berapa? P plus P kuadrat. Ya, plus 4P kuadrat. Sama dengan 0. Oke, terus yang ini dikuadratin kan, jadi min P min 2 kali min P min 2. Terus dikaliin pelangi-pelangi gitu, kita tulis lagi yang atas ini. Sama dengan 0. Ayo ini ya sekarang, min P kali min P. P kuadrat. P kuadrat. Oke. Min P kali min 2. Min 2P. Min 2P. Min apa plus? Plus 2. Ya, oke. Ini juga plus 2P. Ini juga plus 4. Terus ini min 16P. Ditambah 4. Gimana? Itu soalnya kan P plus 2. Min P plus 2 kuadrat. Ya. Yang biru baris pertama, terus biru baris kedua. Iya, ini kan soalnya gini. Jadi B itu tak tulis ya. B itu sama dengan min P plus 2. Tapi gini. Bukan yang min P plus 2. Bukan, ini beda ya, yang atas sama bawah. Meskipun kurung itu beda. Kenapa beda? Kalau kurung itu harus dikali pelangi gini. Tapi kalau yang bawah ini nggak harus dikali pelangi. Gitu. Itu beda. Iya, paham. Nah, ini emang sering apa ya? Sering rancu gitu loh. Sering salah juga biasanya di situnya. Beda kok ntar hasilnya kalau dibikin gitu sama gini. Nah, terus kita lihat yang variabelnya sama, ada P kuadrat sama plus 4P kuadrat. Ini ditambah ini, berarti 5. 5P kuadrat. Oke, sip. Terus yang variabelnya P aja. Ada ini sama ini. Jadi berapa? Min 12P. Oke, min 12P. Terus P-nya ini sendirian ya, konstanta sendirian sama dengan 0. Terus difaktorin. Berapa sama berapa? 5P. P, sini berapa, sini berapa? Ayo. 3 sama 4. Min 3 2 sama min 2. 3 kali. Min 2 Ya, min 2 sama min 2. Min 2 sama min 2.
Ya, benar. P sama dengan, kenapa tadi bukan 3 sama 2? Soalnya 3 kali 2 itu 6 ya, bukan 4. Kita kan butuhnya yang bisa dikali ini dan bisa ditambah ini. Gitu. 2/5 atau P sama dengan 2. Ada ya isinya? Ada isinya B. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Paham, Ada Kak. yang mau diperjelas? Paham ya? Kak, aku mau Oke, tanya. lanjut. Itu, Oh ya, Kak. boleh. Gimana? Itu kan rumusnya ada yang 4 min 4AC. Nah, itu A-nya kenapa kok B? Kenapa nggak BX kuadrat? Nah, gini, kita ngambilnya itu bagian koefisiennya aja. Bukan variabel. Oke, tak terangin dikit ya. Koefisien itu apa, variabel itu apa, dan konstanta itu apa. Jadi misal ada AX kuadrat plus BX min plus C juga. Nah, ini namanya koefisien. Nah, ini yang kita pakai dalam perumusan atau dalam determinan ini. Itu yang kita pakai koefisiennya aja. Nah, variabel itu apa sih, Kak? Variabel itu yang ini nih. Variabel itu yang X ini namanya variabel. Nah, variabel. Nah, terus yang C ini namanya konstanta. Konstanta. Nah, di sini kalau rumus ini ya, tak kasih lagi. Rumus ini pakainya koefisiennya aja sama konstantanya, variabelnya nggak dipakai gitu. Jadi yang diambil ya cuma depannya aja, kalau istilah gampangnya depannya gitu. Kalau PX kuadrat diambil P-nya aja. Kalau min P plus 2 itu min P plus 2X itu diambil min P plus 2-nya aja. Gitu. Tapi kalau yang terakhir itu karena konstanta, dia nggak punya variabel, dia dipakai semua. Oke, gitu ya. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Gimana yang lain? Ada yang mau ditanyain? Aku, Kak. Ya, boleh. Gimana? Untuk yang kurung min P min 2 sama kurung lagi min P kali 2. Kan min P kali min P, betul, P kuadrat. Terus min 2 kali min P plus 2P. Yang selanjutnya, min 2 kali 2 bukannya min 4 ya? Min 2 kali min 2, 4. Iya, ini 4. Itu tulisannya min 2 kali 2. Nggak ada minusnya. Min 2 kali min 2. Ini kah? Bentar, masih loading. Oke, yang mana? Baris keberapa? Iya, sudah. Tadi soalnya cuma titik gitu. Oh, ya? Jadi oh ya, itu ya, makasih, Kak. kurang itu ya. Ya, sama-sama. Makasih juga. Gimana yang lain? Ayo, sebelum lanjut. Udah? Kalau udah tak lanjut. Lanjut ya. Nomor 3. Oke, nomor 3. Jika jumlah kuadrat akar persamaan kuadrat X kuadrat min N plus 1 X min 2N min 1 sama dengan 0, sama dengan 26, maka jumlah akar persamaan kuadrat tersebut adalah, ingat ya, kita punya kata kunci, kayak yang tadi itu kata kuncinya tadi ya. Kalau determinannya tadi 0, kalau di sini nih ada kata kuncinya jumlah kuadrat akar persamaan. Nah, berarti jumlah kuadrat itu gimana sih? Jumlah kuadrat kayak gini nih. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, gitu. Itu ternyata udah ada hasilnya sama dengannya, yaitu sama dengan 26. Nah, terus rumus dari X1 kuadrat plus X2 kuadrat itu ada yang tahu nggak? Gimana?
Ayo, ada yang masih ingat nggak? B per A. Ayo, ada yang lain? Dalam kurung X1 tambah X2 kuadrat kurang 2X1 kali X2. Sip, bener banget. X1 plus X2 kuadrat min 2 X1 kali X2. Nah, kalau udah dalam bentuk kayak gini, kita udah bisa mikir kan, ini pakai rumus yang min B per A, terus ini pakai rumus yang C per A, ya kan? Oke, kita analisis lagi tentang ini, persamaannya. Persamaannya kita analisis B-nya berapa, C-nya berapa. Ini B-nya, ini C-nya. Terus kita punya rumus tadi, kalau ditambah itu berarti min B per A ya, ditambah. Kita masukin min N plus 1 per A-nya berapa? A-nya 1. Terus kita kaliin pelangi dulu yang dalam kurung min N min 1 per 1. Sebenarnya satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Ini kaliin pelangi lagi, min N kali min N min kali min 1 plus 1. Gitu ya, ini yang tambahan dulu, yang dalam kurung. Ini dimasukin ke yang sini. N plus 1 kuadrat. Terus coba dong tolong dicariin X1 kali X2-nya. C per A berapa? Ayo, ada yang tahu? C per A-nya berapa? Min 2 Min 2N. N plus 1. Ya, min 2N Min plus 2N 1. plus 1. Ya, oke. Udah mulai nangkep berarti. Terus N plus 1 kuadrat. Ayo, gimana nih? Ada yang tahu? N kuadrat Ya. plus 2 kuadrat. N Plus 2 kuadrat apa plus apa? N Plus kuadrat 2N. N kuadrat plus Ya, 2N tulis dulu ya. plus N 1. kuadrat plus 2N plus 1. Oke, that's right. Ini diginiin. Jadi min 2 kali min 2 itu plus 4N. Terus min 2 kali plus 1 itu min 2. Sama dengannya 26 ya tadi. Terus ini yang satu variabel mana? Cuma ini sama ini ya. Oke, berarti N kuadratnya ditulis dulu plus 2N plus 4N berapa? Plus 6. 2N. Ya, oke. 1 min 2? Min 1. N kuadrat plus 6N min 1 min 26 sama dengan 0. N kuadrat plus 6N min 27 sama dengan 0. Ayo, pemfaktorannya berapa? Berapa? N plus 9, N min 3. Plus 9 min 3. Oke. Berarti N sama dengan min 9 atau N sama dengan 3. Oke, ini N-nya ya. N-nya. Kita disuruh nyarinya itu pertambahannya, jumlah akar-akarnya. Berarti X1 tambah X2. X1 tambah X2 itu tadi kita punya rumus. Kalau ditambah itu rumusnya apa? Min B per A. Min B per A. Oke, min B per A ya. Terus min B per A tadi kita juga udah punya rumus ini. N plus 1 ya, tak masukin ke sini. N plus 1. Nah, ini N-nya ada 2, N yang min 9 dan 3. Oke, jadi kita kasih atau di sini. Kita masukin yang min 9 dulu, berapa hasilnya? Terus kita masukin 3, berapa hasilnya?
min Ayo. 8 sama 3, sama 4. Min 8 sama Ya. 4. 4. Oke, ada nggak ya BCA-nya? Min 8 dan 4. Ada, isinya B. Oke, gimana? Ada yang mau dijelasin ulang atau ada yang mau ditanyain? Kak, maaf agak kecilin lagi Kak, mau di Ya. screenshot aja. Oke. Kak, ini saya boleh sedikit tambahin nggak nih? Ya. Mungkin buat teman-teman nih. Iya, boleh. Jadi Ya. tentang jumlah kuadrat sama kuadrat jumlah gimana ngebedainnya ya. Jadi kalau jumlah kuadrat itu baca dulu dari belakangnya, dikuadratin dulu, baru dijumlah. Itu jumlah kuadrat. Kalau kuadrat jumlah, dijumlahin dulu X1 plus X2 dalam kurung, baru dikuadratin. Nah gitu. Cara ngebedain jumlah kuadrat sama kuadrat jumlah sih. Itu aja, Kak. Tadi yang kuadrat jumlah apa ya? Nah, dari belakangnya dulu, dijumlah dulu X1 tambah X2-nya. Terakhir baru pakai kurung, dikuadratin dua-duanya. Dalam kurung, dikuadratin. Thank you. Itu tambahan aja sih, Kak, dari saya. Ya, makasih ya. Boleh Ya, banget Kak. loh kalau ada yang mau nambahin. Jadi biar nggak bingung juga gitu. Iya. Dulu pasti kamu bingung ya, makanya kamu bilang kayak gini. Iya, Kak. Susah ngebedain mana jumlah kuadrat, mana kuadrat jumlah. Emang yang paling berharga itu pengalaman. Sip. Iya. Oke, Kak, lanjut. Gimana yang lain? Ya, makasih ya. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Kak, aku mau nanya dong. Iya, boleh. Berarti yang itu tuh yang di atas tuh yang X1 kuadrat plus X2 kuadrat, yang rumusnya jadi Iya. X1 plus X2 kuadrat min 2X1 kali X2 tutup kurung, itu tuh rumus jumlah kuadrat. Iya. Oke. Kalau yang tadi yang X1 plus X2 min B per A itu rumus apa, Kak? Itu jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Kayak yang tadi dibilang ya, tadi ada yang nambahin, kalau jumlah kuadrat, nah itu berarti dikuadratin, ditambah baru dikuadratin. Jadi dikurung gitu. Tapi kalau jumlah akar-akar, nah akar-akar itu kan berarti udah akarnya ya, udah difaktorin. Berarti itu faktornya itu dijumlahin gitu. Oke, makasih, Kak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Kalau enggak lanjut nomor 4. Lanjut ya. Nomor 4. Oke. Parabola. Oke. Parabola Y sama dengan 2X kuadrat min PX plus 7 dan Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 3 berpotongan di titik A, M dan beta, N. Jika alfa kuadrat beta min beta kuadrat alfa sama dengan 12, maka nilai P titik-titik. Nah, dari sini ini bilang ya parabola. Oke. Ada ini, ada ini. Berarti bisa dong ya, misal ini tak masukin ke sini. Kan sama-sama Y sama dengan. Coba yuk, dicoba. 2X kuadrat min PX plus 7. Itu kan punya Y. Nah, ini juga punya Y. Jadi sama dengan gitu. Kalau bisa kita tulis juga Y sama dengan Y gitu. X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, dioperasiin. Ini kurang ini kurang ini kurang ini. Ya kan? Oke, langsung dikerjain aja biar gak bingung. 2X kuadrat, tak tulis aja deh.
Ntar bingung. Min PX, min 2X, pindah ruas ya ini, plus 7, min 3 sama dengan 0. Paham? Paham ya? Paham, Kak. Oke, X kuadrat min PX min 2X bisa disederhanain jadi min X P plus 2. Paham nggak ini disederhanain gini? Pakai Paham. sifat ini. Paham, oke, sip. Ya mulai pinter-pinter nih. Makin malam makin pinter kayaknya. Oke, nah udah agak cantik ya bentuknya. Udah agak cantik nih. Terus karena kita yang ditanya itu ada persamaan A kuadrat beta, alfa kuadrat beta min beta kuadrat alfa sama dengan 12, kita coba dulu ke alfanya dulu. Ke alfa kuadrat beta min beta kuadrat alfa sama dengan 12. Bisa juga disederhanain jadi alfa beta kurung alfa min beta. Ya enggak? Bisa kan? Bisa? Bisa Kak, bisa. Sip. Oke. Terus alfa beta kan ini bilang ya, berpotongan di titik alfa, m dan beta, n jika A kuadrat beta min beta kuadrat alfa sama dengan 12. Nah, alfa beta itu kan perkalian ya. Perkalian itu bisa dicari pakai C per A. Nah, kita nyari C per A-nya dari sini. Kita balik ke persamaan atasnya. Persamaan ini, C per A-nya. Alfa beta itu sama dengan C per A. Nah, C per A itu berarti 4/1. Jadi hasilnya 4. Paham nggak? Ayo. Ini nih. Ini itu bisa dibikin X1 kali X2 sama dengan C per A. Sama dengan 4. Terus bisa juga jadi X1 plus X2 sama dengan min B per A ya. Min B per A. Min B per A itu min lagi. Terus ada P plus 2. Gini. Terus min gini. Min P min 2. A-nya nggak usah tak tulis ya. A-nya soalnya 1. P plus 2. Ya. Ntar ada. Ntar dipakai. Nah, kita pakai yang 4 dulu. Terus kalau udah ketemu 4, kita punya lagi gini sama dengan 12. Terus kita operasiin. 12 dibagi 4 berapa? 3. Oke, nah ini tak kuadratin. Dua-duanya tak kuadratin. Di kuadrat. Jadinya alfa min beta kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Ada yang tahu nggak rumus ini? Kurung alfa plus B kali alfa min B. Alfa plus B kali alfa min B. Oh, Iya. Ada yang langsung nggak? Maksudnya kayak yang tadi nomor 1 langsung X1 plus X2 dikuadratin semuanya, min 2 X1 kali X2. Kalau ini min 2 apa berapa? Langsung. Ini tak kuadratin. Tetap min 2. Nggak ganti? plus Kak, jadi plus 2 alfa Kuadratulasi. beta. Ini. Ayo, ada yang lain lagi nggak? Rumus ini. Ini selisih loh. Selisih kuadrat.
Oke, tak kasih bocoran. Kalau selisih kuadrat itu rumusnya gini. 4 alfa beta. Loh, kok 4 Kak? Kok enggak 2? Iya, ini yang punya selisih itu 4. Tapi kalau yang kuadrat itu 2. Rumusnya sama jumlah kuadrat. Kalau jumlah kuadrat itu sininya 2. Tapi kalau yang selisih kuadrat itu 4. Gitu. 3 kali 3, 3 kuadrat ya. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Terus yang tadi kita pakai rumus alfa kali beta, alfa tambah beta itu pakai ini. P plus 2. Jadi P plus 2 kuadrat. Ya benar. Min 4 kali 4. Ya tadi ya, alfa kali beta itu pakai C per A. P plus 2 dikuadratin jadi P kuadrat Plus berapa? 4P. Plus 4. Ya, Plus 4. min berapa ini? 16. Ini loh. 16. 16 min 9 sama dengan 0. Ya. P kuadrat plus 4P. Ini berapa jumlahnya? Min 21. 16 min 21. Oke. Faktornya berapa? Plus 7. 7 sama Plus 3. 7. Faktornya berapa? 7 min 3. 3. Oke. P sama dengan min 7 atau P sama dengan 3. Ini isinya. Isinya ada nggak ya? 7 sama min 7. Ada D isinya. Gimana? Ada yang mau tanya? Kak, minta tolong kecilin dulu, mau di screenshot. Oke. Kecilin dulu. Oke. Gimana? Ada yang tanyain? Belum ada. Belum ada. Oke. Lanjut ke nomor 5 ya. Ya, gimana? Aku bingung di yang 2x kuadrat dikurang x kuadrat itu hasilnya x kuadrat toh. Yang mana? Yang mana? Yang di paling atas, Kak. Ya, 2x kuadrat min x kuadrat hasilnya x kuadrat. Iya. Ya, itu. Iya. Oh, oke. Konsepnya gini. Kenapa sih 2x kuadrat min x kuadrat hasilnya x kuadrat? Nah, konsepnya gini. Misal aku punya 2 permen. Jangan. 2 jeruk. 2 jeruk, anggapin jeruk ya. Tak kurangin 1 jeruk. Tapi ini 2 jeruk bisa kan tak tulis 2 jeruk ini. Kurang jeruk. Berarti tinggal berapa jeruknya? 2 jeruk kurang 1 jeruk. 1. Sama halnya sama X ini. X-nya ini misal tak ubah jadi jeruk juga hasilnya bakal tetap X kuadrat gitu. Kalau kamu bingung sama cara yang kayak gini, kamu bisa ubah dengan postulat. Masih inget nggak? Ini udah lama banget. Bulan Juni aku nyampein rumus ini. Dikotakin aja. 2 kotak dikurangin kotak. Nah, ini lebih logis ya. Lebih logis daripada X kuadrat. Hasilnya kotak kan? Iya, Kak. Ayo, udah bisa dicerna belum? Bisa. Gitu ya. Jadi kalau kalian bingung sama X kuadrat sama mungkin nanti bakal ketemu X pangkat 3 atau X berapa, kalian boleh ganti dengan kotak atau jeruk atau apa, terserah kalian. Gitu. Jadi jangan dibuat bingung. Jangan sampai salah. Kalau variabelnya sama, koefisiennya beda, itu bisa dioperasionalisasikan. Tapi kalau variabelnya beda, meskipun koefisiennya sama, itu nggak bisa. Gimana contohnya? Kayak gini, tak contohin. 2
dua kotak itu bisa dijumlah sama gini, tapi nggak bisa diginiin. Ini nggak bisa. Kotak sama segitiga itu nggak sama. Jadi nggak bisa. Oke, paham? Kalau yang atas bisa, tapi kalau yang bawah nggak bisa. Itu ya. Misal nanti 2x kuadrat ditambah x pangkat 3. Bisa nggak dijumlahin? Enggak. Bisa nggak? Bisa. Enggak ya, oke. Bisa nggak? Bisa nggak? Enggak ya. Bisa. Lagi ya. Lagi 3 x pangkat 4 dikurangin x pangkat 3. Bisa nggak? Enggak. Nggak bisa ya. Oke. Berarti udah paham ya? Paham ya? Oke, gimana yang lain? Mau lanjut atau ada yang mau ditanyain lagi? Kak mau nanya, Ya, gimana? kalau yang alfa min beta kuadrat min 4 itu rumus apa ya, Kak? Yang mana? Yang ini? Yang ini? Ya. Ya. Ya, Kak yang itu. Ini rumusnya ya. Tapi kalau tambah ini tuh 2. Gitu. Oh, makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Gimana yang lain? Ada yang mau ditanyain? Kak, tadi Kalau katanya enggak, yang gimana? oh. Ini saya masih rada bingung ya, 4 alfa beta ini. Tadi Kakak bilang alfa min beta kuadrat. Kalau apa tadi? Kalau selisih kuadrat itu rumusnya kayak gini. Kuadrat selisih rumusnya gini. Kuadrat selisih sama selisih kuadrat beda ya? Ya, beda. Beda. Gini. Tak tulis. Mulai bingung nih kayaknya. Kalau selisih kuadrat ini yang biasa kalian ituin ya, kalian gunain rumusnya. Lihat. X1 kuadrat min X2 kuadrat itu yang kalian bilang tadi. X1 plus X2 ya. X1 min X2. Ini selisih kuadrat ya, dilihat ininya. Ini selisih kuadrat. Nah, kalau yang tadi yang Kak Nana pakai itu adalah kuadrat selisih. Kuadrat selisih. Nah, rumusnya itu gitu. Selisih. Nah, ini gini, bentuknya beda. Kuadrat. Terus X1 plus X2 ini dikuadratin min 4X1 X2. Ini rumus ya. Ini rumus. Oh, beda ya. Bisa kayak gitu ya. Beda. Hati-hati. Sebenarnya tadi kalau saya hitung sih Kak, min 2 harusnya min 2 X1 X2 dong. Min 2 X1 X2. Oh, ini ya. Ini kenapa min 4 gitu? Nah, yuk kita jabarin rumusnya deh. Kita jabarin rumusnya. X1 min X2 kuadrat. Itu X1 min X2 diginiin. Ini langsung di plus kuadrat, tapi ada tambahan min 2 X1 X2 sama min 2
X1, X2. Kenapa gini? Kenapa ada tambahan min 2-nya gitu kan pertanyaannya. Ya. Ini tuh sebenarnya rumus yang X1 plus X2 kuadrat yang rumus awal tadi. Tapi karena ini selisih, itu jadi ada tambahannya ini gitu. Nggak bisa ini aja. Kalau ini aja ya, kalau yang sebelah ini aja, itu nanti jatuhnya rumus yang awal tadi. Yang X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Ya kan? Tadi rumusnya gini. Ya. Ini miliknya si ini. Nah, perbedaannya itu kalau diselisih di negatif ini, itu ini. Ada tambahannya gitu. Wah. Oke, Kak, sip. Ya. Clear. Hati-hati ya. Agak bingung. Emang kuadrat selisih kuadrat hampir sama. Kayak yang tadi kamu bilang. Yang apa bagian perbedaan jumlah kuadrat sama. Nah, ya itu kan juga hampir mirip kan ya. Sama seperti halnya ini ya. Hati-hati. Oh, enggak ngurus sih tadi saya, Kak. Gimana yang lain? Oke, sip. Oh ya. Ya ntar kalau kamu cuma pakai ini, ntar kamu salah. Karena itu adalah rumus jumlah kuadrat. Gitu. Iya. Gimana yang lain? Ayo. Iya, sama-sama. Ada yang mau tanya? Atau ada yang mau nambahin mungkin? Kak Kris mungkin mau ada yang nambahin? Belum. Oke. Lanjut aja yuk, nomor 5 ya. Nomor terakhir nih. Sama Kak Nana, ntar sama Kak Kris yang nomor 6 dan seterusnya. Oke, tak baca dulu ya. Soalnya, akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah P dan Hi. Dengan P lebih besar Hi, jika P min Hi sama dengan 1 dan P Hi sama dengan 6, maka persamaan kuadratnya adalah, nah yang pertama, kita tahu kuncinya, kunci ya, P itu lebih besar daripada Hi. Terus ada lagi P min Hi sama dengan 1. Ada lagi P Hi sama dengan 6. Nah, ini kita kerjain dulu nih. P sama dengan 1 plus Hi. Paham? Paham. Paham ya? Kita masukin ke sini. P-nya diganti 1 plus Hi. Dikurung, jangan lupa dikali Hi sama dengan 6. Kaliin pelangi. Hi plus Hi kuadrat min 6, tak pindah ruas, sama dengan 0. Hi kuadrat plus Hi min 6 sama dengan 0. Berapa faktornya? Berapa? Hi min 3, Hi plus 2. 3 sama min 2. Plus 3 sama min 2. Oke, benar. Hi sama dengan min 3 atau Hi sama dengan 2. Ini Hi ya. Berarti P-nya berapa? P-nya berapa? P itu rumusnya 1 plus Hi. Ayo, P-nya berapa? Antara min 2 sama 3. Sama 3, Kak. 3. Min 2 sama 3. Oke, benar. Terus, kan kita udah tahu gini. Ingat rumus gini. X kuadrat. Bisa min, bisa plus. Terus alfa plus beta. X plus alfa kali beta. Kita masukin coba yang ini dulu ya. 1, ini 2. Min 3 plus min 2. Min 3 plus min 2. Min 5. Min 5 ya. Min 5. Ini plus aja. Min 5x. Terus yang sebelah min 3 kali min 2. 6. Ya kan?
Ini yang 1. Kita pakai yang 2 sekarang. X kuadrat 2 kali 3, 2 kali 3, 6. 2 tambah 3, 5. 5X plus 6. Ada nggak di rumusnya? Di jawabannya? A. Ada nggak? A, ya benar. A. Gimana, bingung? Bingungnya mungkin di sini. Ya nggak? Ini rumus ya. Rumus persamaan kuadrat itu. Kalau mau nyusun persamaan kuadrat, rumusnya itu. Ini bisa plus, bisa min, tergantung B-nya ntar. B itu kan tambah gitu. Gimana? Bingung? Tahu udah paham? Gimana? Ada yang mau nambahin? Ada yang mau ditanyain? Cukup, Kak. Itu Kak ada. Ya, gimana? Ada apa tadi? Ada tanya atau ada nambahin? Cukup, Kak. Cukup dari sesi. Cukup. Gimana? Cukup ya? Yang Lanjut, lain? Kak. Cukup juga? Lanjut. Oke. Dari 1 sampai 5 ada yang ditanyain? Itu Kak. 1 ini. Untuk yang jumlah Ya, kuadrat gimana? sama kuadrat jumlah. Jumlah kuadrat sama kuadrat jumlah. Iya. 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 Yang tadi itu nomor berapa ya jumlah kuadrat tadi? Nomor ini bukan? Nomor 3, kok nggak salah, Nomor Kak. 3 ya? Iya. Iya. Jumlah kuadrat akar-akar persamaan kuadrat. Jumlah kuadrat. Oke. Itu poinnya. Berarti jumlah kuadrat. Itu berarti jumlah dulu baru dikuadratin. Jumlah dulu baru dikuadratin. Terus yang bawah itu maka jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Jumlah akar-akar persamaan. Berarti udah bentuk akar ya, udah berbentuk akar. Berarti tinggal dijumlahin biasa. Terus ntar pakai rumus min B per A. Soalnya udah akar gitu. Kuncinya ada di ini, di awal. Jumlah kuadrat. Nah, kalau jumlah kuadrat berarti dijumlah dulu baru dikuadratin. Gitu. Gimana? Kamu tanya. Iya, Bukannya boleh. A plus B kuadrat itu kuadrat jumlah ya? Mana-mana? Yang dalam kurung A plus B kuadrat itu tadi katanya kuadrat jumlah, Kak. Kuadrat. Oh, ini. Oh ya, ini salah. Salah benar tadi. Benar yang A kuadrat plus B. Oh, kalian nanyainnya ini, yang atas ini, sama yang ini. Iya. Ya. Oh, kalau ini sama. Ini sama. Sama kok. Tapi kalau yang selisih beda. Selisih beda. Yang A kuadrat min B kuadrat sama A min B kuadrat. Ini beda. Oh iya ya Kak. Karena ini selisih kuadrat dan ini kuadrat selisih, ini selisih kuadrat. Selisih kuadrat, kuadrat selisih. Kuadrat. Agak bingung ya? Itu maksudnya apa? Yang sama ini sama, ini sama. Tadi yang sama apa? Ini. Oh, pengertiannya sama. Ya. Pengertiannya apa? Ini jumlah kuadrat atau kuadrat jumlah. Kalau yang ini selisih kuadrat. Selisih kuadrat. Kalau ini kuadrat selisih. Kalau kuadrat selisih itu
kuadrat ya, berarti dikurung terus dikuadratin, dalamnya itu selisih. Jadi kalau kuadrat tuh kayak gitu, tapi kalau yang selisih kuadrat berarti sendiri-sendiri mereka. Karena kata pertamanya ialah selisih. Jadi kuadratnya miliknya sendiri-sendiri, punyaku dikurangi punyamu, tapi selisih gitu. Dikurangin, tapi punyaku kuadrat, punyamu kuadrat gitu kalau selisih. Tapi kalau yang kuadrat selisih, kuadrat berarti dua-duanya gitu. Gampangannya gitu aja sih. Coba ntar kalian aplikasiin ke soal-soal yang mirip kayak gini, dan kalian, tapi saran aku kalau kalian belajar kayak gitu, kayak gini ya, itu pakai yang ada kuncinya. Jadi ntar kalau kalian salah, kalian bisa lihat di kuncinya gitu. Biar nggak jadi profesor. Maksudnya profesor. Ngarang sendiri. Gitu ya. Oke, gimana? Kalau belum paham, kalian boleh nyoba di soal-soal lainnya yang mirip kayak gini. Gitu, ya. Tak hapus, nggak apa-apa ya, tak hapus. Tadi udah. Lanjut. Nomor 4 tadi tanyain. Enggak juga. Kalau enggak, lanjut ke nomor 5. Enggak ada juga. Kalau enggak, ini tak kasihkan ke Kak Kris. Lanjut nomor 6. Ya? Oke. Oke, Kak. Aman ya? Bener paham Aman. enggak? Paham. Oke, sip. Oke, silakan Kak Kris untuk melanjutkan nomor 6 dan seterusnya. Itu sih kan Nana. Kita lanjut ke nomor 6 Iya. sampai 10. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan, Kak. Oke, Udah, Kak. oke, makasih. Nomor 6. Ada soal jika persamaan kuadrat x kuadrat min nx tambah 3 dikurangi n sama dengan 0 memiliki akar-akar yang negatif, maka batasan nilai n yang sesuai adalah, nah di soal ini kita punya syarat. Ada syarat yang tertulis di soal tuh akar-akarnya negatif. Kalau persamaan kuadrat yang punya akar-akar negatif, itu dia tuh punya 3 sifat yang udah pasti gitu. Sifat yang pertama, diskriminannya lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, penjumlahan tiap akar itu kalau negatif tambah negatif, hasilnya nanti bakal negatif apa positif, teman-teman? Positif. Negatif. Negatif. Negatif tambah negatif. Nah, jadi kalau X1 tambah X2 karena mereka sama-sama negatif, ketika ditambah hasilnya akan kurang dari 0. Dan yang ketiga ada X1 dikali X2. Kalau negatif dikali negatif, hasilnya positif atau negatif? Positif. Positif, berarti hasilnya akan lebih dari 0. Nah, dari sifat-sifat ini, kita bisa cari nih batasan nilainya berapa. Dari yang pertama dulu, B Kak, lebih dari sama dengan, ya. boleh diulangi yang nomor 2 tadi kayak gimana? Nomor 2 yang X1 tambah X2. Nah, di sini kan akar-akarnya tuh negatif nih. Ada kata kuncinya akar-akar yang negatif. Jadi kalau X1-nya negatif ditambah X2-nya negatif, kan ada sifat penjumlahan bilangan bulat tuh. Ketika negatif ditambah negatif, hasilnya ya bakal negatif. Jadi hasilnya bakal kurang dari 0 gitu. Paham? Oke, paham. Oke, kita lanjut. Kita mau cari yang pertama. Tadi rumusnya diskriminan apa? B kuadrat min 4AC. Oke, B kuadrat min 4AC lebih dari 0. Oh iya, kita belum cari ABC-nya berapa. Ini persamaan, salah. X kuadrat min NX tambah 3 min N. A-nya berapa? 1. 1. B-nya? Min N Min N. Min N. C-nya? plus 3. 3 min N. 3 min N. Plus 3 aja atau plus 3 min N? 3 min 3 min N.
Ya, 3 min N. B-nya udah ketemu nih, tinggal disubstitusiin aja. Ya, Kak, mau B-nya tanya. Iya boleh. Kenapa pakai D lebih besar sama dengan 0? Iya itu udah sifat pastinya gitu. Ketika akar-akarnya negatif, sama-sama keduanya negatif, diskriminannya udah pasti lebih dari sama dengan 0 gitu. Bukan kurang Jadi dari kayak 0 udah ya, bukan. B-nya. Ini misal gini, misal kita punya X min A, X berarti misal X1-nya min A ya, dan X2-nya tuh min B. Kalau kita masukin ke dalam persamaan kan berarti X tambah A, X tambah B sama dengan 0. Terus kita dapat X kuadrat ditambah AX tambah BX Sama dengan 0. Tambah AB sama dengan 0. Berarti X kuadrat ditambah A tambah B kali X tambah AB sama dengan 0. Nah, ini kan bisa dilihat nih, A-nya positif, B-nya positif, C-nya positif. Bener nggak teman-teman? Iya benar Kak. Ya bener kan, berarti determinannya itu ya B positif dikurangi 4AC. Dan kuadrat kan biasanya jumlahnya tuh lebih besar daripada jumlah perkalian A sama C. Apalagi kalau soal persamaan kayak gini tuh hanya itu biasanya kan koefisiennya tuh 1 gitu. Jadi ya karena ini positif dikurangi positif, Oh, ya karena hasilnya bisa iya dia lebih dari 0 gitu, bisa positif atau 0. Jadi gitu. Kenapa diskriminannya lebih dari sama dengan 0. 0 ya. Oke, Kak. Lanjut. Bentar, aku hapus dulu. Bentar. Kalau yang 2 sama 3 tadi udah paham kan? Dapatnya dari mana? Paham. Yang sifat 2, 3. Oke. Paham. Kita lanjut. Tadi B-nya udah min N dikurangi 4, A-nya itu 1, C-nya itu 3 min N. Lebih dari sama dengan 0. Berarti N kuadrat dikurangi 4 kali 1, 4 kali 3 min N. Lebih dari sama dengan 0. N kuadrat ini hasilnya berapa teman-teman? 4 dikali 3 min N. Min 12 plus 4N. Min 12 plus 4N. Lebih dari 0. Kita kita bikin ke bentuk persamaan kuadrat dalam bentuk umum, jadi N kuadrat ditambah 4N min 12 kurang dari 0. Nah, kita cari dulu nih batasan N pada bersamaan 1. Kita tulis bersamaan tidak samaan 1 itu berapa? Kita pakai pemfaktoran aja biar gampang. Ini kan akhirnya negatif nih. Kalau akhirnya negatif berarti yang satu tandanya min, yang satu tandanya positif. Nah, untuk faktor-faktornya kira-kira berapa teman-teman yang memenuhi persamaan N kuadrat tambah 4N dikurangi 12? Min 2 plus 6. Min 2 plus 6. 2, min 2 plus 6, betul, plus 6. Dari sini kita punya nilai N-nya sama dengan 2, atau N-nya sama dengan min 6. Lebih dari sama dengan 0, kita buat dulu. Kita keep dulu aja deh, biar nanti bikin grafiknya sekalian. Terus yang kedua, bentar aku tulis notasi ya biar nggak lupa. Kalau lebih dari sama dengan itu notasinya gimana? Yang satu ke kiri ke kanan, saling bertolak belakang atau saling bertemu? Aku gambar aja deh, biar jelas. Nih misal, berarti kan X1-nya min 6 nih. Ini
buletannya yang hitam soalnya dia ada sama dengannya. Ini yang ini pada pertidaksamaan ini garis bilangannya tuh saling bertemu gini atau satu ke kiri dan satu ke kanan bertolak belakang. Bertemu kali. Bertolak belakang nggak? Bertemu nggak sih? Kanan. Oh, bertemu atau bertolak belakang? Bertolak belakang. Nah, iya saling bertolak belakang. Ini untuk penyelesaian pertidaksamaan 1. Berarti kita tulis notasinya X kurang dari sama dengan min 6 atau X lebih dari sama dengan 2. Oke, yang satu udah selesai, kita lanjut ke sifat yang kedua. X Kenapa bertolak tambah. belakang? Kenapa? Kenapa bertolak belakang? Ya, ini kan apa namanya? Lebih dari sama dengan nih. Kalau lebih dari sama dengan, garis bilangannya tuh emang gini, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, dan bertolak belakang gitu. Kalau yang bertemu, itu notasi pertidaksamaannya tuh kurang dari sama dengan. Oke, makasih. Ya udah. Yang kedua, X1 tambah X2 kurang dari 0. X1 tambah X2 itu rumusnya tadi apa? Min B per A. B per A. Min B per A. Min B per A kurang dari 0. B-nya berapa? Min negatif N per A kurang dari 0. Tulis di sini ya. Berarti negatif kali A-nya 1. A-nya 1. Negatif dikali negatif jadi positif. Berarti N kurang dari 0. Kita punya nih pertidaksamaan kedua. N kurang dari 0. Terus selanjutnya yang terakhir ada pertidaksamaan yang ketiga, di mana X1 dikali X2 lebih dari 0. X1, X2 rumusnya apa teman-teman? C per A. C per A. C per A lebih dari 0. Berarti 3 per N-1 lebih dari 0. Ini 3 per N kurang dari 0. Berarti N-nya kurang dari 3. Ini dibalikkan dari sini. Min N kurang dari min 3. Ini karena negatif. Salah. Lebih dari min 3. Ini sama-sama negatif. Dicoret. Jadi tandanya berubah. N kurang dari 3. Oke, nomor 3 ada yang mau ditanyain atau udah paham? Paham Kak? Paham, Kak. Oke, langsung aja kita buat garis bilangan untuk nentuin batasan dari nilai N. Yang pertama tadi udah ada nih. Bentar, maaf. Wait. Bentar, izin software bentar. Udah kelihatan lagi belum? Udah, Kak. Udah. Oke, maaf tadi ada salah. Nah, kita yang pertama punya nilai-nilai batasan di mana X kurang dari min 6 atau X lebih dari 2. Lebih dari sama dengan 2. Kita garis lagi gini. Ini min 6, 2, 1 ke kanan, 1 ke kiri, dan bertolak belakang. Oke, terus yang kedua kita punya garis bilangan di mana N-nya itu kurang dari 0. Misal sini 0, tentunya ke sini karena kurang dari 0. Ini untuk daerah N-nya. Dan yang ketiga ada di mana N itu kurang dari 3.
Ini 3. Nah, dari ketiga ini kita cari nih irisannya, di mana yang N-nya itu punya semua nilainya gitu, yang mencakup semua nilai. Kita tarikin aja gitu pakai garis bilangan dari persamaan 1, 2, dan 3. Kalau dari sini kan begini nih. Yang kedua ada ini. Terakhir ada dari negatif 6. Nah, yang garis bayangannya itu memotong semua atau kena semua pada garis bilangannya itu garis yang pertama, ya, atau garis bayangan kedua atau garis bayangan yang ketiga, teman-teman. Pertama. Yang pertama, iya benar yang pertama. Jadi yang pertama itu bertepatan sama di mana N-nya -6, dan tadi kan di sini tuh pakai notasi yang bulatan hitam gini, berarti kan tandanya dia tuh ada sama dengannya. Jadi udah deh bisa dicari bahwa batasan untuk nilai N-nya itu N kurang dari sama dengan negatif 6. Ini ada jawabannya yang ada yang mau ditanyain atau belum jelas nih, tadi ulangin lagi atau mau lanjut? Lanjut aja kali ya. Kak, Iya boleh. itu yang N lebih besar sama dengan 2, kenapa nggak termasuk ya? Ya karena di sini itu garis, kan tadi kan aku pakai permisalan pakai garis bayangan gitu, dari atas ke bawah yang kena semua itu garis yang mana. Nah, X lebih dari 2 ini cuma mencakup cuma kena pada garis bilangan di persamaan 1 dan pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 3. Sedangkan di pertidaksamaan 2-nya dia nggak punya himpunan penyelesaian, di sini nggak ada, kosong. Jadi X lebih dari N lebih dari 2-nya itu dihilangin. Nggak termasuk, ini N bukan, ini N. Iya, paham, Kak. Oke, ada lagi nggak? Kak, mau nanya, kenapa jawabannya bukan B? Oke, kenapa bukan B? Karena B kan min N kurang dari N kurang dari 3. Kalau B itu berarti yang di sini nih. Di sini sampai ke 3, dan pada pertidaksamaan 1, daerah sini itu kosong, daerah min 6 kurang dari N kurang dari 3-nya itu kosong, dan di sini juga kosong gitu, dari 0 ke 3-nya nggak ada himpunan penyelesaian, jadi bukan jawaban yang betul gitu. Sedangkan kalau yang D kan N kurang dari 6, di sini ada nih kurang dari 6. Di sini juga bisa kurang dari 6. Apalagi yang pertidaksamaan 3 juga masih bisa N kurang dari negatif 6. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Nomor 7. Jika X1 per X2 ditambah X2 per X1 sama dengan 7, dan X1 ini tuh dikali X2 sama dengan 1, maka persamaan kuadratnya akar-akarnya X1 dan X2 adalah, ya di sini kita punya yang pertama, X1 dikali X2 sama dengan 1. Mau pakai ini dulu nih. X1, X2 tadi rumusnya C per A sama dengan 1. Kita kaliin silang langsung aja ke sini. Jadi C sama dengan A. Udah stop sampai di sini. Yang kedua, kita punya X1 per X2 ditambah X2 per X1 sama dengan 7. Ini kalau ini kan beda nih, penyebutnya beda, jadi kita harus samain dulu penyebutnya. Jadi kita kalikan dengan penyebut yang beda, kayak jadi gini, X1 dikali X1 ditambah X2 dikali X2 per X1 kali X2 sama dengan
7. Tadi ada di soal nih X1 sama X2-nya berapa? 1. X1 dikali X2-nya, Pak? 1. 1. Berarti dihilangin aja nggak apa-apa. Karena kan 1 kalau di 1 sebagai penyebut kan berarti cuma sebagai yang ditulis pembilangnya aja juga boleh gitu. Nah, berarti di sini ada X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 7. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, kalau mau dijabarin bentuknya jadi gimana? Kalau mau dibikin ke bentuk lain gitu. Yang tadi Kanana bilang, ada yang masih ingat nggak? X1 ditambah X2 kuadrat dikurangin 2 kali X1 dikali X2, Kak. Iya, betul. Kita ubah jadi bentuk X1 tambah X2 kuadrat ditambah 2 dikali X1 kali X2 sama dengan 7. Dikurangi ding, bukan ditambah. Nah, kita punya di sini X1, X2 lagi, tinggal disubstitusiin sama yang ada di soal, karena udah ketemu X1 dikali X2-nya. Jadi X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2 kali 1 sama dengan 7. X1 tambah X2 kuadrat sama dengan 9. X1 tambah X kuadrat berarti sama dengan berapa? 3. 3 sama? Min 3. Nah, plus minus 3. Kita tulis plus minus 3 karena di soal tuh nggak ada syarat gitu. X1-nya akar-akarnya positif atau akar-akarnya negatif gitu. Di soal nggak diketahui nih dan nggak punya syarat itu. Jadi kita tulisnya akar yang positif juga akar yang negatifnya. Oke, lanjut. Kita udah punya A sama dengan C. Kita langsung aja ke soal gitu. Yang di opsi soal yang koefisien A dengan C-nya nilainya sama itu yang mana aja? Di antara A, B, C, D, dan E. Antara A sama D sama Nah, berarti kita buang aja nih yang B sama C kita buang karena tidak memenuhi sifat yang ini. Oke, sekarang tinggal tentuin nih B-nya berapa. B-nya bisa kita cari dari sifat yang X1 tambah X2, di mana X1 dan X2 itu kan min B per A sama dengan plus minus 3. Karena A-nya 1, jadi min B sama dengan plus minus 3. Kita bagi 2 gini. Yang pertama, kalau min B-nya sama dengan 3, berarti B-nya kan sama dengan min 3. Sedangkan yang kedua, kalau min B-nya sama dengan negatif 3, berarti B-nya sama dengan 3. Nah, di sini ada nih yang B-nya bernilai positif. Dan di opsi jawaban juga ada yang B-nya bernilai positif. Jadi jawabannya yang A. Untuk ini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Kamu tanya, itu yang dicoret kenapa ya? X1 kali X2-nya. Nah, yang di mana? Oh, yang nomor ini, yang di nomor 2 ini. Ini kan. Iya. Ya, X1, X2-nya kan 1 nih. Kalau bilangan berapapun dibagi 1 kan hasilnya tetap bilangan itu gitu. Jadi dihilangin aja juga nggak apa-apa. Kalau nggak dihilangin kan nanti bakal jadi gini nih. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat per 1 sama dengan 7. Satunya dikali silang ke sini juga hasilnya tetap kan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan 7 gitu. Udah paham belum? Paham. Oke, jadi aman ya, lanjut nomor 8. Oke, nomor 8. Akar-akar persamaan kuadrat P tambah 1 X kuadrat dikurangi 2PX sama dengan P tambah 1. Yang diminta soal adalah sifat-sifat dari akar-akarnya gitu, sifat-sifat dari akarnya. Kita punya persamaan P tambah 1 X kuadrat dikurangi 2PX sama dengan P tambah 1.
persamaan ini udah bentuk umum dari persamaan kuadrat atau belum, teman-teman? Belum, Kak. Belum. Belum. Bentuk umumnya apa kalau persamaan kuadrat? AX kuadrat plus BX plus C sama dengan BX plus C sama dengan 0. Nah, ini aku tulis di sini ya. Bentuk umumnya kan AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Berarti kita tinggal pindahin aja P plus satunya ke ruas yang kiri, biar ruas kanannya jadi 0. Kita pindahin jadi, bentar. P tambah 1 dikali X kuadrat dikurangi 2PX dikurangi P kurangi 1 sama dengan 0. Nah, biar gampang, aku mau ngelompokin P sama satunya jadi gini. Min 2PX. Negatifnya kita keluarin jadi min dalam kurung P tambah 1 sama dengan 0. Ini udah bentuk umum. Untuk sampai sini bisa ngikutin nggak teman-teman? Bisa, Kak. Bisa. Oke. Kalau udah kita cari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A-nya di sini ada P tambah 1. B-nya ada min 2P. Dan C-nya ada, C-nya berapa coba? P plus 1. Min P plus 1. Min P ya. Min P plus 1. Ya. C-nya min dikali P plus 1. Untuk nyari akar-akar, kita bisa pakai sifat-sifat yang dari X tambah 1, X1 tambah X2 atau X1 kali X2 gitu. Nah, biar cepet karena di sini A, B, C, D, E-nya kan udah ada, ini nih udah ada petunjuk kalau A, B sampai E, ini bilangan real semua gitu. Tinggal kita nentuin nilai dari akar-akarnya gitu, positif negatifnya. Nah, kalau untuk nentuin positif dan negatif, lebih gampang pakai sifat yang ini, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Ini lebih gampang gitu, karena kan dari perkalian bilangan bulat itu cuma ada 3 kemungkinan tuh, antara positif dikali positif sama dengan positif, atau negatif dikali negatif sama dengan positif, atau positif dikali negatif sama dengan negatif. Nah, kita mau coba pakai sifat yang ini untuk nentuin sifat-sifat dari akarnya. C-nya tadi min P plus 1. Hanya P plus 1. Berarti X1 dikali X2 sama dengan negatif 1. Hasilnya tuh negatif, berarti X1 dan X2-nya itu positif, berlawanan arah, atau sama-sama negatif. Berlawanan tanda, sorry, bukan berlawanan arah. Berarti apa teman-teman? Bisa nebak nggak kira-kira? X1, X2-nya sama-sama positif atau? Nah, iya. Berarti X1 dan X2 berlawanan tanda. Jawabannya ada yang sampai untuk nomor 8 ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Atau udah Kak, jelas? mau tanya. Boleh. Itu yang X1 dan X2 kok bisa berlawanan tanda gimana, Kak? Nih, berarti ini deh, di sini. Kita balik lagi ke sifat perkalian bilangan bulat. Karena kan di sini nggak ada petunjuk nih akar-akarnya tuh positif atau akar-akarnya negatif. Kalau akar-akarnya positif, kita bisa langsung tentuin aja, berarti ya positif semua, karena positif kali positif ya bakal positif gitu. Nah, karena di sini nggak ada syarat akar-akarnya, jadi kita sangkut pautin sama sifat perkalian bilangan bulat. Dimana kalau bilangan positif dikali bilangan positif, hasilnya selalu positif. Sedangkan bilangan negatif dikali bilangan negatif,
hasilnya selalu positif juga. Tapi kalau ketika bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya kan negatif. Nah, kita sangkut pautin ke persamaan ini, di mana X1 dikali X2 sama dengan -1 gitu. Yang hasilnya negatif, yaitu dari perkalian bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat negatif gitu. Jadi bisa langsung aja, kita bisa langsung ketemu bahwa X1 dan X2 itu berlawanan tanda, atau salah satu, atau gini, X1-nya di mana X1 bisa positif, atau X2-nya negatif, atau bisa juga X1-nya yang negatif, atau X2-nya yang positif gitu. Kira-kira bisa dipahami nggak? Oh gitu Kak, makasih. Bisa. Oke, sama-sama. Oke, nomor 8 aman ya, kita lanjut ke nomor 9. Jika akar persamaan kuadrat X kuadrat kurangi dalam kurung A tambah 2 dikali X tambah 4 sama dengan 0 adalah kuadrat dari akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat min 6X tambah B sama dengan 0. Maka nilai A dan B berturut-turut adalah, kayak di sini ada dua persamaan gitu, di mana akar-akar dari persamaan 1 itu kuadrat dari akar-akar persamaan 2. Jadi misal kita tulis persamaan 1 X kuadrat min A tambah 2, X tambah 4 sama dengan 0, punya akar X1 dan X2. Punya akar X1 dan X2. Sedangkan pada persamaan 2, 2X kuadrat min 6X tambah B sama dengan 0, punya, kita jangan sebut X1 dan X2 lagi, nanti takutnya bingung gitu. Jadi kita sebut X3 dan X4 gitu, di mana X1 dan X2 itu kuadrat dari akar-akar X3 dan X4. Jadi gini, X1 itu sama dengan X3 kuadrat, dan X2 itu sama dengan X4 kuadrat. Sampai sini bisa dipahami nggak teman-teman? Bisa, Kak. Bisa. Oke, kalau bisa kita lanjut. Nah, pada persamaan 1, kita ngerjain soal ini pakai sifat-sifat tadi lagi, yang X1 kali X2 sama dengan C per A, juga X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Pada persamaan 1, X1 dikali X2-nya berapa? Empat. 4. Sedangkan X1 tambah X2-nya? Tiga. Min A min Min A min 2. Min A min 2, tapi kan dikali negatif lagi, jadi gini, berarti min negatif A tambah 2, gini kan, per A, sama dengan A plus 2. Hanya kan 1. Udah. Terus lanjut ke yang persamaan 2. X3 dikali X4 sama dengan C per A pada persamaan 2. Berarti berapa? X3 kali X4-nya? B per 2. B per 2. B per 2. Sedangkan X3 tambah X4-nya sama dengan min B per A. Min 3. Oh, 3. 3. Dari sini bisa kita cari nih, pakai substitusi. Ini buat batas. X1 dikali X2, kita pakai yang perkalian dulu. X1 dikali X2 sama dengan 4. Kita substitusiin yang ininya. Di mana X1 itu X3 kuadrat dikali X4 kuadrat sama dengan 4. Nah, ini kan kalau sama-sama dikuadratin berarti bisa kita
bisa kita jadiin gini, bentuk X3 dikali X4 kuadrat sama dengan 4. X3 dikali X4 tadi berapa? 3. X3 dikali X4. B per 2. Aduh. B Iya, per B 2. per 2 kuadrat sama dengan 4. B per 2 kuadrat itu berarti kan B kuadrat per 4 sama dengan 4. B kuadrat sama dengan 4-nya pindah ke sini dikali, jadi 4 kali 4, 16. B-nya itu sama dengan plus minus 4. Kayak gitu udah punya nih B-nya. Sekarang kita mau cari yang A. Yang A kita carinya pakai sifat pertambahan karena di pertambahan itu ada A-nya gitu. Kita cari di sini X1 tambah X2 sama dengan A plus 2. Kita substitusiin lagi X1 sama X2-nya dengan ini. Dengan pernyataan dari soal gitu. Jadi X3 kuadrat ditambah X4 kuadrat sama dengan A plus 2. Ini kalau mau diubah ke bentuk lain jadinya gimana teman-teman? X3 kuadrat tambah X4 kuadrat. Yang ada masih ingat nggak? Yang X3 tambah X4 kuadrat min 2 X3 X4 itu. Ya, betul. Kita ubah ke bentuk X3 ditambah X4 kuadrat dikurangi 2 dikali X3 kali X4 sama dengan A plus 2. Kita tadi nemu nih X3 tambah X4-nya itu 3. Kita substitusiin lagi 3 kuadrat dikurangi X3 X4-nya di sini ada B per 2. Kurangi 2 kali B per 2 sama dengan A tambah 2. Jadi 9 min B sama dengan A tambah 2. Kita pindahin 2-nya ke ruas yang kiri biar bisa dijumlahin sama 9. Jadi 9 min 2 min B sama dengan A. 7 min B sama dengan A. Nah, B-nya kan kita punya 2 nih. Kalau B-nya sama dengan 4, berarti A-nya itu sama dengan 7 min 4 sama dengan 3. Sedangkan kalau B-nya min 4, maka A-nya 7 dikurangi negatif 4 sama dengan 11. Nah, di soal yang ada itu yang 3 sama 4 gitu. Ini yang D. Jadi jawabannya nilai A dan B berturut-turutnya 3 dan 4. Kayak ada yang mau ditanyain nggak buat nomor ini? Kak mau nanya yang kedua itu kenapa pakai penjumlahan ya? Ya, karena di penjumlahan itu ada A-nya loh. Jadi kan kalau kita mau cari B, kita harus nemu dulu nih B itu ada di mana. Nah, B itu kan di sini ada di perkalian X3 dikali X4 gitu. Sedangkan A-nya itu ada di X1 tambah X2 gitu, ada di bagian penjumlahan. Jadi untuk cari A kita pakai sifat penjumlahan, sedangkan untuk B-nya kita cari pakai sifat perkalian. Ini mah tergantung soal aja gitu. Kalau misal A-nya ada berada di perkalian, sedangkan B-nya ada di penjumlahan, ya kita tinggal ngikutin soal mintanya gimana. Jadi gitu. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Lanjut, Kak. Oke, lanjut nomor terakhir. Nomor 10, jika sin theta dan cos theta adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka hubungan yang benar dari hal di bawah ini adalah, oke, akar-akarnya udah ketemu nih, X1 sama dengan sin theta, sedangkan X2-nya sama dengan cos theta. Kita mau cari bentuk lain dari persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C dengan menghubungkan lagi ke sifat-sifat yang tadi X1 X2 atau X1 tambah X2 gitu. Yang pertama kita mau cari X1 dikali X2.
sama dengan C per A. Karena di persamaan ini C-nya tetap C dan A-nya tetap A, ya udah kita tulis aja gini. Sedangkan X1, X2-nya kita ganti jadi sin theta dikali cos theta sama dengan C per A. Oke. Sedangkan yang kedua, kita punya X1 tambah X2 sama dengan min B per A. B-nya juga sama nih, nilainya cuma B doang, nggak ada nilai yang bentuknya angka gitu. Jadi kita biarin aja tetap kayak gini. Sedangkan X1 tambah X2-nya, karena kita punya sin theta dan cos theta, kita substitusiin. Jadi sin theta ditambah cos theta sama dengan min B per A. Nah, habis ini gimana? Kira-kira ada yang bisa nebak nggak di apa ini dari yang kita dapat dari sifat-sifat 1 dan sifat 2? Yuk, ada yang tahu nggak? Oke, mungkin masih bingung. Kita mau bikin persamaan di mana persamaan itu mencangkup sin theta tambah cos theta dan sin theta dikali cos theta gitu. Dan untuk membentuk itu kita bisa dapat dari mengkuadratkan sifat yang kedua ini. Ini kita kuadratkan jadi sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta dikurangi 2 sin theta cos theta sama dengan B kuadrat per A kuadrat. Nah, ini kan udah ada nih sin theta dikali cos theta-nya tuh berapa. Dan ada sifat trigonometri di mana kalau sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu nilainya berapa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Iya, nilainya 1. Kita langsung ngatin aja, berarti 1 dikurangi 2 dikali C per A sama dengan B kuadrat per A kuadrat. Untuk ngilangin, untuk ngubah dari ini kan ada yang bentuk pecahan nih, ada yang bentuk pecahan, ada yang bukan pecahan. Nah, untuk nyamain persamaan ini kita mau kaliin ruas kanan dan ruas kirinya dengan A kuadrat. Jadi hasilnya A kuadrat dikurangi 2 kali C min A kali A kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat dikali A kuadrat. Ini sama coret, ini sisa A dan depannya sama. Jadi hasilnya A kuadrat dikurangi 2 AC sama dengan B kuadrat. Jawabannya yang A. Oke, nomor 10 ada yang mau ditanyain nggak? Yang A itu plus 2AC. Oh ya, maaf. Bentar. Oh iya, ini kan tadi dikuadratin ya, berarti iya, maaf salah. Nah, jadi jawabannya ini bukan min, karena kalau yang min kan tadi yang bentuk yang ini nih, misal sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta itu baru pakai yang min 2 sin theta cos theta. Sedangkan kalau yang sin theta tambah cos theta dulu baru dikuadratin, kita pakainya yang positif, yang ditambah gitu. Oke, udah jelas belum atau belibet? Kenapa ditambah, Kak? Ya, ini kan sama aja gini nih. Misal kita sin theta-nya sama dengan A dan cos theta-nya sama dengan B. Jadinya kan A tambah B kuadrat gitu. A tambah B kuadrat kan A tambah B dikali A tambah B. Hasilnya A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 AB gitu. Tadi aku salah nulis, maaf. Gitu, Oke, jadi kenapa Kak. ditambah?
Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Oh, udah cukup. Gimana Kak. teman-teman? Oke, kalau udah berarti kita udah sampai di soal yang paling akhir. Udah dibahas semua juga. Aku kembaliin lagi ke Kanana. Kanana. Iya, Kanana iya, masih Dir. ada?